Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ibu-ibu warga Enggano Timur. Perkenalkan kami dari mahasiswa Universitas Internasional Sema Indonesia. Kami di sini melakukan KKN dan juga kami akan mensosialisasikan tentang protokol kesehatan di tengah pandemi COVID-19. Nah, di sini kami mengambil materi dari Ikatan Senat Mahasiswa Kedokteran Indonesia. Kemudian, kami di sini akan sedikit memberi info nih atau memberi edukasi tentang COVID-19, bagaimana kita agar disiplin diri untuk menghadapi wabah ini dan memutus rantai COVID-19. Apa itu COVID-19? COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh jenis coronavirus yang baru saja ditemukan nih. Ini merupakan virus baru dan penyakit yang sebelumnya tidak dikenal. Terjadi wabah di Wuhan, Tiongkok bulan Desember 2019. Nah, ini menurut WHO tahun 2020. Kemudian, apa itu coronavirus? Novel coronavirus atau nCoV merupakan virus baru menyerang saluran pernapasan termasuk keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit ringan sampai berat seperti common cold atau pilek dan penyakit yang serius seperti MERS dan SARS. Ini merupakan menurut Kementerian Kesehatan RI tahun 2020. Nah, bagaimana sih cara penularan COVID-19? Yang pertama, ini bisa menular dari hewan ke manusia dan juga dari manusia ke manusia. Maka dari itu kita dianjurkan untuk menghindari bagian droplet apa aja, itu mulut, mata dan juga menyentuh hidung. Itu termasuk rawan untuk terpapar kita dari virus corona. Nah, ini menurut buku Perhimpunan Dokter Paru Indonesia tahun 2020. Nah, apakah saya terinfeksi COVID-19? Oke, ini ada gejala dan juga tandanya ibu-ibu. Yang pertama ini ada demam. Demamnya di atas 38 derajat Celcius. Kemudian ada batuk kering, ada pilek, sakit tenggorokan, merasa letih dan lesu dan juga sesak napas. Nah, gejala ini muncul dalam waktu 2 hari sampai 2 minggu setelah penderita terpapar virus corona. Nah, ini merupakan menurut Kementerian Kesehatan RI tahun 2020. Nah, ada info tambahan nih ibu-ibu. Yang pertama, ditemukan gejala baru nih virus corona. Yang pertama itu adalah gangguan indera pengecapan dan juga penciuman. Seperti halnya kita mencium sesuatu itu semakin tidak tercium, dan juga merasakan makanan itu terasa hambar atau tidak ada rasanya, dan juga gejala dermatologis. Nah, terkadang ibu-ibu, bapak-bapak itu sering sulit membedakan ya antara COVID-19 dan influenza. Ini ada beberapa perbedaan ibu antara COVID-19 dan juga flu biasa. Yang pertama dari demam. Kalau di influenza itu terkadang, kalau di COVID-19 itu ada bahkan di atas 38, derajat Celcius. Dan untuk batuknya juga terkadang kalau di COVID-19 ada bahkan batuknya itu batuk kering. Kemudian beringus ada di COVID-19 terkadang. Kemudian merasa lemas, kalau di influenza itu terkadang, kalau di COVID-19 itu merasa lemas dan juga kesulitan bernapas. Kalau di influenza itu tidak ada, kalau di COVID-19 ada, karena merupakan gejala yang baru ditemukan ya Bu. Dan ini merupakan menurut dari WHO tahun 2020. Siapa sih orang yang beresiko terkena penyakit COVID-19 ini lebih parah? Yang pertama, orang yang berusia lanjut ini di atas 65 tahun. Nah, makanya orang-orang yang berusia lanjut ini diimbau agar menjaga dirinya, mawas dirinya untuk tetap di rumah saja karena rawan sekali untuk terpapar virus corona. Dan juga orang yang memiliki kondisi medis seperti diabetes, penyakit kronik, penyakit ginjal, obesitas. Nah,
Mungkin ibu-ibu sering mendengar ya antara rapid test dan juga PCR atau tes swab. Nah, ini ada perbedaannya nih Bu. Kalau rapid test ini merupakan metode tes cepat untuk mendeteksi keberadaan antibodi dalam darah orang yang diyakini telah terinfeksi COVID-19. Dan nanti apabila ibu-ibu atau bapak rapid test nih ya, hasilnya reaktif, nanti jika hasilnya reaktif akan dianjurkan untuk tes swab. Nanti apabila kalau non reaktif mungkin telah tidak ada atau tidak terinfeksi virus corona. Nah, untuk tes PCR ini merupakan tes molekuler dari sampel saluran pernapasan, merupakan metode identifikasi dan konfirmasi laboratorium kasus COVID-19. Nah, ini merupakan menurut World Health Organization atau WHO tahun 2020. Nah, apakah sudah ada obat atau vaksin khusus untuk mengobati dan melindungi diri dari COVID? Jawabannya belum ada, Bu. Vaksin maupun pengobatan. Pengobatan didasarkan kepada kondisi klinis pasien dan perawat suportif. Nah, jika belum ada vaksin atau obatnya, lantas apa yang kita lakukan? Yaitu pencegahan, dan pencegahan. Bagaimana sih tindak pencegahan COVID-19? Yang pertama, ini kita melakukan cuci tangan 6 langkah. Nah, seperti yang dilihat, kita bisa melakukan gerakannya dengan mudah, Bu. Ada 6 langkah nih ya. Juga kita melakukan etika batuk yang baik. Nah, ini batuk juga ada etikanya nih, Bu. Biar kita terhindar dari virus corona. Kemudian kita menggunakan masker ya, sesuai dengan anjuran pemerintah pusat maupun daerah. Kita dianjurkan bahkan diwajibkan ya untuk menggunakan masker dan juga mengkonsumsi nih makanan-makanan yang bergizi. Nah, mulai sekarang Bu, kita harus pandai-pandai nih ya memilih makanan agar kita tetap mengkonsumsi makanan bergizi ya, agar terhindar atau mengurangi kekhawatiran kita untuk terpapar dari virus corona. Dan juga yang paling penting untuk memutus rantai penyebaran nih Bu, kita tetap tinggal di rumah aja, jaga jarak dan hindari kerumunan dan juga hindari kontak fisik. Kita harus tetap mawas diri Bu ya. Kita harus tetap menjaga social distancing nih dengan orang-orang sekitar kita dan juga menghindari suatu kerumunan seperti itu. Nah, bagaimana nih kalau misalnya saya bekerja, saya ada urusan di luar? Nah, ini Bu, ada protokol kesehatannya. Yang pertama, kalau kita keluar rumah, kita menggunakan masker dan berjaga jarak dengan orang lain minimal 1 meter. Kemudian kita membawa hand sanitizer atau mencuci tangan setelah menyentuh permukaan benda dan hindari menyentuh wajah, dan juga kita menerapkan etika batuk dan bersin. Nah, ada protokol masuk rumahnya nih. Setelah kita keluar, kemudian kita kembali ke rumah, ada protokolnya juga. Yang pertama, kita segera cuci tangan, mandi dan ganti baju yang bersih. Kemudian baju yang telah kita pakai, kita langsung masukkan ke dalam mesin cuci dan bersihkan permukaan benda yang dibawa dari luar dengan desinfektan. Jadi kita di rumah juga harus sedia hand sanitizer, sabun cuci dan juga desinfektan. Hal ini menurut Kementerian Kesehatan RI tahun 2020. Nah, ini merupakan informasi tambahan. Jaga kesehatan fisik dan jangan lupa kesehatan mental ya. Kita batasi menonton, membaca atau mendengarkan berita tentang COVID-19 termasuk media sosial. Lalu luangkan waktu jeda untuk bersantai dan tetap berhubungan baik dengan keluarga melalui grup media. Nah, ini pesan Bu ya, ada pesan nih mengenali COVID-19. Stop stigma sosial dan juga melakukan tindakan pencegahan. Nah, ini kita disiplin dengan protokol kesehatan atau kebersihan keluar rumah maupun masuk rumah. Nah, ini info terkini Bu tentang pandemi COVID masih menjadi tantangan dunia. Di Korea dan juga di Indonesia sendiri juga angkanya masih tinggi sekali ya. Nah, ini kontak hubung nih Bu. Kita ada kontak hubung resmi dan juga ada web resmi, situs dari pemerintah kalau kita ingin memantau tentang perkembangan COVID Indonesia. Nah, oke, tetap waspada, jangan panik, lawan COVID-19 disiplin adalah kuncinya.
Baik Bu, terima kasih. Semoga apa yang saya paparkan ini tentang edukasi protokol kesehatan sangat bermanfaat dan juga dapat di-share ilmunya ke teman-teman, saudara, maupun tetangga mungkin ya. Saya mewakili dari